SMP Negeri 15 Surakarta, Ibu Iswita Mulyahati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 15 Surakarta. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi yang cerah dan membahagiakan ini, kita bisa bersemuka di Aula SMP Negeri 15 Surakarta dalam rangka mengikuti sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan keempat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 15 Surakarta, yang keempat inti acara yaitu sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, dan nanti akan ditutup dengan acara penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita awali acara pada pagi hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan tugas dan tupoksi kita. Maka marilah acara ini kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Meniti acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Triyono SSN. Yang terhormat Bapak Triyono SSN dipersilahkan, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SMP Negeri 15 Surakarta. Yang terhormat Ibu Iswita Mulyahati SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih, Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon guru penggerak SMP Negeri 15 Surakarta, Ibu Triana Yustika Rini Eskom. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMP Negeri 15 Surakarta. Marilah Bapak Ibu, yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di SMP Negeri 15 Surakarta. Hari ini adalah action dari Bu Triana selaku calon guru penggerak, yaitu aksi nyata dengan memberikan sosialisasi, informasi, ajakan kepada seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 15 Surakarta. Yang ditekankan di sini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Intinya dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan tidak boleh statis, selalu bergerak sesuai dengan kodrat. Seperti yang dicanangkan pemerintah, program sekolah penggerak. Jadi diharapkan akan tercipta budaya positif di sekolah, semua sekolah seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami memiliki satu guru sebagai calon guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang berikutnya adalah inti dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Triana Yustika Rini, Sarjana Komputer. Kepada Ibu Triana Yustika Rini, Sarjana Komputer, dipersilakan. Terima kasih Bu Mulyani sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Iswita Mulyahati, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan di SMP Negeri 15 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk merefleksikan pemahaman saya terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang telah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan dalam mengikuti program guru penggerak. Masuk pada materi yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita review sebentar. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara itu
nama lainnya Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat. Kita semua tahu bahwa beliau adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, KHD ini merupakan pendiri Taman Siswa. Melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara melawan penjajah Belanda. Tanggal lahirnya pun karena kiprah beliau di bidang pendidikan sangat besar, maka dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Nah, sekarang apa saja pemikiran-pemikiran KHD yang wajib kita ketahui bersama? Yang pertama adalah dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri. KHD berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara ini memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dan kebudayaan ini merupakan satu koneksi, satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mendukung satu sama lain. Nah, ini digunakan untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Intisari dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Pendidikan dan kebudayaan itu tidak boleh statis. Artinya apa? Pendidikan dan kebudayaan itu harus selalu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Meskipun misalnya ketika kita mengadakan pertukaran kebudayaan, bukan berarti kebudayaannya itu kita bawa, kita jadikan satu. Itu tidak, tapi itu adalah untuk mencari kekayaan atau kemajemukan yang ada di wilayah kita. Nah, begitu pula dengan pendidikan. Kalau pendidikan itu kan juga harus selalu bergerak. Artinya apa? Kalau misalnya dulu kita bisa mengajar hanya di kelas saja, sekarang mau tidak mau kita harus banyak menggunakan media untuk mengikuti kodrat zamannya. Zamannya lagi pandemi COVID, berarti media pembelajaran apa yang cocok ketika pandemi COVID? Itu Ki Hajar Dewantara ini juga tadi persemaian benih-benih ya. Jadi diibaratkan guru ini adalah sebagai petaninya, kemudian siswanya ini adalah benih-benihnya. Nah, ladangnya itu adalah sekolahan kita. Jadi bagaimana kita akan menciptakan sekolahan kita, menciptakan suatu outputan yang baik, itu tergantung perlakuan para guru-gurunya. Kan kalau ibarat padi tadi, bagaimana petani itu merawat, kemudian memupuk sehingga nanti dari bibit menjadi padi yang menunduk seperti ini sampai bisa dipanen. Itu kan tujuan dari, kalau diibaratkan sebagai guru, berarti bagaimana cara kita menuntun laku pertumbuhan anak itu bagaimana. Jadi apakah kita sudah memberikan pengajaran dengan benar, apakah yang kita ajarkan sudah sesuai dengan kodrat alam ataupun kodrat zamannya. Pendidikan itu tidak memaksa, semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kalau dulu di zamannya Ki Hajar Dewantara ini, yang berhak mendapatkan pengajaran atau yang berhak mendapatkan pendidikan hanya orang-orang tertentu saja. Jadi tidak semua berhak mendapatkan pelajaran ataupun pendidikan. Peran guru di sini adalah menuntun laku pertumbuhan kodrat anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Artinya tugas kita sebagai guru itu ya bagaimana kita bisa memberikan teladan, bagaimana kita bisa memberikan motivasi
dan bagaimana kita bisa mengarahkan mereka itu menuju bakat yang dimiliki. Mungkin kalau saya dulu waktu di awal materi ini, saya memiliki pemahaman bahwa siswa atau peserta didik itu ada diibaratkan kertas yang kosong, di mana guru bisa membuat coretan atau menggambar sekehendak kita. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul ini, pemahaman yang di awal tadi salah. Ternyata mereka itu, anak-anak kita itu sebenarnya sudah punya bakat tersendiri, tapi mungkin belum muncul. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menggali atau mengasah bakat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut sehingga dia bisa tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Menurut KHD, budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti di sini dapat diartikan antara sebagai cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Nah, kita melihat konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 ya Bu, Bapak Ibu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo ini seorang pendidik harus dapat memberikan teladan. Nah, jadi cara berpakaian kita, tingkah laku kita itu akan ditiru anak-anak kita dan murid-murid kita juga. Kemudian ing madya mangan karsa. Guru memiliki peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Kita harus terbiasa melakukan inovasi. Jangan hanya mengajarnya monoton ceramah terus. Iso aku ya mungku ya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada tuturi handayani. Di sini seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberikan dorongan ataupun arah. Nah, kita sebagai pendidik, pikiran kita, fokus kita harus murid dan murid. Tidak boleh jauh dari itu. Kemudian yang selanjutnya kaitan wacana tentang Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau saya lihat di SMP 15 ini sudah masuk semua sebenarnya. Mungkin lebih ditonjolkan lagi di setiap nilai atau profil pelajar Pancasilanya. Nah, tugas saya sebagai calon guru penggerak, saya nanti harus dalam menjalankan tugas harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai-nilai yang harus saya miliki diantaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Implementasi di sekolah kita ini sebenarnya sudah ada ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian proses pembelajaran harus menyenangkan dengan bermain sambil belajar serta penanaman budi pekerti. Jadi ya belajar, ya bermain, ya budi pekertinya dapat gitu. Kemudian yang ketiga, penanaman nilai karakter seperti sebelum pembelajaran dimulai. Kita sudah ini kegiatan literasi di pagi hari sudah kita laksanakan.
kemudian salam, sapa, dan senyum itu juga sudah kita laksanakan. Ya, yang keempat adalah membangun kolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua peserta didik. Kita juga sudah waktu awal pandemi kita berusaha berbagi, kemudian ada sosialisasi untuk orang tua dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil aksi nyata saya untuk modul 1.1. Di sini saya menggunakan berusaha mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemarin yang bagian ini saya wujudkan dalam sebuah artikel dengan judul Blended Learning sebagai perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya blended learningnya meskipun waktu itu PTM terbatas hanya 50%, tapi saya menggunakan model pembelajaran yang dikombinasikan dengan Google Meet, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan kehidupan tumbuhan seorang petani tadi ya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kewajibannya yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi dan lain sebagainya. Di sini kita juga misalnya kita tidak bisa memaksakan padi itu tumbuh seperti jagung ataupun sebaliknya. Kita tidak bisa menyamakan cara hidup tumbuhnya jagung dan padi itu sama, karena perlakuannya harus sendiri-sendiri. Kalau stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus responnya perilaku buruk, dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada dasarnya, mereka berperilaku itu pasti ada dasarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi misalnya, oh, gue tak kongkon gini, kamu tak suruh gini. Tapi kalau teori kontrol tidak. Itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, hampir sama ya ini ya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu kalau di stimulus respon. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikirnya adalah menang dan menang, tidak ada yang kalah ya. Terus selanjutnya makna dari disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan mulia. Jadi gara-gara takut saya datangnya selalu on time karena takut sama Bu Iswita. Saya melakukan tindakan disiplin itu karena takut, bukan karena kesadaran diri, maksudnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya
teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3, ada motivasi eksternal, internal, dan tujuan disiplin positif tadi. Yang pertama, kalau motivasinya eksternal ya, jadi dari seseorang itu melakukan tindakan, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalnya, apa yang terjadi ketika saya tidak datang tepat waktu? Karena saya datang tepat waktunya tadi hanya karena takut sama bu kepala misalnya, nanti apa yang terjadi? Nah itu kalau tidak ada ketakutan, ya saya akan berangkat siang terus. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, aku nek sregep apa itu hadiah. Nah, itu motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi, misalnya saya berbuat sesuatu itu dari dalam hati saya sendiri, bukan atas perintah orang lain. Meskipun dulu saya masuk di guru penggerak ini dioyak-oyak sama ibu, sampai saya pernah memutung, mungkin bapak ibu belum perso, bu saya nggak mau sudah deadline, tapi ibu malah membantu saya memancing, jadi membuat jawaban pemantik yang akhirnya itu menjadikan saya bisa dalam posisi seperti ini, bisa mengikuti program ini. Nah, ternyata setelah saya mengikuti program ini, saya motivasi dari dalam diri saya sedikit demi sedikit mulai tumbuh. Yang tadinya saya mungkin ben dilem ibu, ben ini, saya enggak. Saya murni karena itu panggilan dari hati. Nah, ini untuk menciptakan suatu budaya positif, kita di kelas kita itu sudah ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat, kemudian akan muncul menjadi keyakinan kelas. Dan setelah keyakinan kelasnya terwujud, nanti akan menjadikan lingkungannya positif. Kalau di dalam lingkungannya sudah positif, otomatis budaya positif akan bisa dilaksanakan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi, jadi kita bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan kan, misal ada pelanggaran, besok misalnya dikasih sanksi, besok bisa diulangi lagi. Tapi kalau keyakinan kelas itu akan memunculkan motivasi intrinsik sehingga nanti dia terbiasa, tidak usah disuruh, itu akan mengerjakan sendiri, misalnya seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh keyakinan kelas yang sudah saya aplikasikan di kelas 9A dan 9C. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas, ini sama istilahnya. Misalnya untuk menciptakan budaya yang positif disiplin, misalnya datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian ini aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, nilai-nilai ini ketika itu sudah menjadi suatu keyakinan, maka mereka akan menjalankannya tanpa kita mengingatkannya. Tapi kita sebagai pendidik itu meskipun di awal nanti misalnya kita sudah membuat suatu keyakinan kelas, kita harus selalu mengevaluasi, mengingatkan setiap hari. Mungkin di awal-awal itu perlu diingatkan dulu. Kalau sudah diingatkan, nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang nantinya bisa dijalankan oleh semua warga sekolah. Yang selanjutnya, kalau di sini nanti ada pernyataan
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa? Dicocokkan dulu. Siapa tadi yang jawabannya benar, siapa tadi yang jawabannya salah. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, bisa menghormati orang lain atau diri sendiri. Ini waktu saya mengerjakan modul ini saya juga bingung karena menurut saya itu masuk di nilai kebajikan keamanan, tapi menurut orang lain belum tentu sama. Seperti itu. Nah, sekarang ada istilah dihukum oleh penghargaan. Oleh penghargaan kok malah dihukum sih? Itu maksudnya gimana? Kira-kira Bapak Ibu bisa menjelaskannya atau tidak? Misalnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan itu apa? Pak Denny? Keterpaksaan. Keterpaksaan bagaimana maksudnya Pak? Mendapatkan suatu penghargaan. Nah, dia itu saya sudah mendapatkan. Coba Pak. Enggak usah saja. Jika seseorang itu dihargai atau dipuji, Ya. nah, dia itu akan membuat suatu hal yang negatif. Itu tetap akan merasa ada perasaan yang tidak enak ini. Sehingga dia harus selalu menjaga ini supaya tetap dihargai. Ya, jika tidak ada Menyeleweng gitu. jika tidak ada penghargaan berarti ya tetap nyelelek gitu misalnya ya Pak. Nah, ini kalau pengaruh penghargaan jangka panjang dan jangka pendek ini seperti ini. Jadi ketika kita dikasih penghargaan, kita selalu berharap jika tidak ada ya kita tidak akan melakukannya seperti itu. Kemudian kalau penghargaan yang menghukum, ini maksudnya bagaimana? Kira-kira penghargaan yang menghukum itu saya ibaratkan seperti ini. Jika di dalam satu kelas itu kan ada, kalau yang dulu kan ada sistem ranking ya. Kalau ranking 1 kan pasti juaranya. Nah, ketika kita mendapatkan juara 2 itu kita seperti dihukum. Kok cuma 2 ya? Tanggung banget gitu lah istilahnya. Kok cuma dapat nomor 2, harusnya kan bisa di atas seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya ini misalnya nanti kita disuruh ada perintah misalnya menghitung permen misalnya. Kalau kita menghitungnya tidak cepat, nanti kita tidak dapat poin misalnya seperti itu. Berarti itu nanti menjadi tidak tepat. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Ini saya berikan contoh ya. Nanti mungkin ada yang kerasa. Orang diet, sing lagi diet siapa kira-kira di sini? Ada yang tahu? Pak Denny diet puasa Senin Kamis. Nah, orang diet itu atau orang yang merokok, berhenti merokok. Orang diet, orang yang berhenti merokok itu misalnya hanya terpancang ketika dia mendapatkan penghargaan. Nah, kalau tidak dapat penghargaan nanti kembali lagi, yang merokok lagi, yang tidak jadi diet. Jadi hasilnya nanti tidak berhasil karena tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ke-5, penghargaan merusak hukuman. Contohnya hubungan. Saya ulangi, penghargaan merusak hubungan. Jika misalnya saya aja nggak usah jauh-jauh. Jika saya dipuji di depan orang banyak, saya yakin itu ada yang iri, ada yang tidak suka dengan pencapaian saya itu bisa. Nah, itu mengakibatkan rusaknya hubungan karena adanya penghargaan, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tindakan.
tindakan guru ya. Silakan nanti ini dipilih hukuman atau sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau sanksi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jawabannya yang benar adalah mencatat 100 kali itu hukuman, lari hukuman, push up hukuman, menggantikan sanksi, membersihkan sanksi, mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu hukuman, lari itu sanksi. Karena kaitannya dengan pelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini akan menjadikan alasan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada survival, ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Survival itu kebutuhan fisiologis ya. Jadi untuk bertahan hidup saya harus tidur dulu misalnya. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang ini kebutuhan afektif rasa. Jadi kita misalnya anak ini mencari perhatian kita, caper lah istilahnya. Terus penguasaan ini dia selalu ngajak berantem temennya. Itu sebenarnya tidak semata-mata dia pengen berantem, tapi dia pengen kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kesenangan. Misalnya saya senang menulis, saya senang bersenandung ketika mendapatkan pelajaran. Nah nanti kita tanya, kok gue bermenung ae? Nah dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan dia. Terus kalau yang ini kebebasan, misalnya ada yang semaunya sendiri di kelas, tidak memperhatikan. Nah dia pengen bebas, pengen tidak belajarnya mungkin di kelas, dia pengennya belajarnya di luar kelas, misalnya seperti itu. Nah ini ada contoh kasus. Silakan Bapak Ibu cermati yang poin pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan dasarnya apa? Yang ingin dipenuhi anak ini? Kesenangan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Kalau bosen itu berarti kira-kira masuk yang Kebebasan. Lanjut, yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nek sebel itu berarti kasih sayang. Nah, kita lanjutkan sekarang ada 5 posisi kontrol. Jadi ada 5. Di situ ada posisi kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum nanti guru itu berbuat gini, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir.
Terus kalau membuat orang merasa bersalah, itu dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa kamu berbuat ini, misalnya seperti itu. Terus kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kalau pemantau menghitung dan mengukur. Jadi dari data yang kita miliki itu nanti kita tuangkan, kita angkat ya, yang kita angkat ketika ada suatu masalah itu data-data yang kita gunakan. Kemudian kalau yang manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus hasil kalau di sini nanti dampaknya pada murid kalau kita sebagai penghukum itu adalah dia akan mengulangi kesalahannya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, dampaknya adalah mereka merasa rendah diri. Terus kalau sebagai teman nanti kondisinya lemah, tidak mandiri dan tergantung karena sudah dianggap teman gitu ya. Kemudian kalau pemantau nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus kalau yang manajer nanti berdampak pada murid adalah dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi PR kita harus bisa jadi manajer bagi murid-murid kita. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Karena tadi kan ada 5 posisi kontrol tadi. Jika kata-kata itu akan tersampaikan 10%, nada suara 35%, kalau non verbal atau bahasa tubuh 55%. Misalnya Bapak Ibu guru marah tapi tidak menggunakan kata-kata, cuma klorok gitu aja. Apa membuang muka misalnya, bukan ngemplok ya, menteleng gitu aja, diliatin gitu aja. Nanti anak itu kadang mungkin udah merasa serba salah gitu loh. Terus yang selanjutnya yaitu restitusi ya. Yang terakhir ini restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan-kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, ini bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi yang depan-depan tadi include-nya di restitusi ini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 hal ketika kita menghadapi sebuah masalah. Ini mungkin kalau di guru BK mungkin penanganannya bisa sama ya, bisa sama, bisa diterapkan juga untuk guru BK. Jadi nanti gini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Setiap orang itu kan pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalnya dari situ kan dia, oh bukan aku saja. Jadi identitasnya bisa kembali. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu salahnya, kamu tahu ini berdampak pada siapa, misalnya apa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya seperti itu.
kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Tadi kebutuhan dasar tadi loh. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat nilai-nilai keyakinan kelas yang kita miliki? Misalnya seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti setelah diaplikasikan, kemungkinan besar anak-anak yang bermasalah itu akan kembali ke kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan. Kalau hasil aksi nyata saya terkait budaya positif adalah saya membuat keyakinan kelas. Nah, bentar. Nih, di kelas 9A dan 9C. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu wali kelas utamanya adalah membuat keyakinan kelas seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi nanti akan saya dampingi, misalkan dibutuhkan atau mau mandiri juga tidak. Jadi nanti sekalian kita mengaplikasikan biar budaya positif di sekolahan kita semakin baik. Nanti dimulai dari kelas dulu. Nanti kalau dari kelas jadi satu sekolah, lingkungan kita positif dan terbiasa positif. Untuk yang saya tekankan, yang pengen saya tekankan di keyakinan kelas ini adalah yang pertama itu tentang kegiatan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Itu yang kelas 7-8. Kalau ibu bapak ibu gurunya tidak selamat pagi atau kita tidak mengucapkan selamat pagi, dia akan nyelonong aja. Kalau kelas 9, karena mungkin dulunya sudah pernah dan mungkin bisa dibandingkan antara kelas yang saya ajar yang sudah saya praktekkan ini, dia di gerbang aja sudah nyapa saya. Nah, jika semua kelas menerapkan seperti ini, pasti tidak usah kita mengucapkan salam, dia akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah budaya 3T. Kira-kira apa T-nya? T-nya yang pertama apa? Tolong, terima kasih, tolong, terima kasih, dan tertib. Nah, mungkin hanya 2 poin itu saja. Kalau itu benar-benar bisa diterapkan di sekolah kita, saya ekspektasinya apa terlalu tinggi atau tidak, tapi saya yakin sekolah ini akan menjadi sekolah yang berkarakter. Karena kita harus mendahulukan adab di atas ilmu. Kalau adab kita bagus, karakter kita bagus, ilmu yang akan muncul gitu juga bisa diserap dengan baik. Dan mereka pasti akan lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan. Tindak tanduk sama orang yang lebih tua itu bagaimana? Nah, itu harus kita budayakan di sini. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang setuju? Terima kasih atas perhatiannya, materinya sampai di sini. Saya masih membutuhkan dukungan Bapak Ibu semua untuk 6 bulan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, saya cukupkan sampai di sini. Dan Bapak Ibu, banyak ilmu, banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita aplikasikan di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan dengan ilmu yang baru ini menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju, khususnya pendidikan di SMP Negeri 15 Surakarta.
Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Akhirnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sampai bertemu kembali sewaktu ada acara-acara yang lain. Terutama kita berikan dukungan, kita berikan aplaus kepada calon guru penggerak kita yaitu Ibu Triana.